Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan pernah ada seorang ibu yang mempunyai 3 anak putra yang ketiga-tiganya sudah menikah dan tinggal di tempat yang berbeda-beda. Suatu hari sang ibu kangen, rindu bertemu dengan anak-anaknya. Kemudian dia bersiap-siap untuk mengunjungi mereka masing-masing. Di hari yang pertama, sang ibu berkunjung ke anak yang pertama dengan tujuan bermalam 1 malam di rumahnya. Di malam harinya sebelum sholat subuh, sang ibu sudah bangun dan meminta menantunya atau istri anaknya untuk menyiapkan sebuah wadah yang berisi air untuk digunakan bersuci atau berwudu. Setelah sang ibu berwudu dan melaksanakan sholat subuh, air sisa yang digunakan untuk wudu sengaja ia tumpahkan sedikit di kasur tempat dia tidur semalam. Di pagi harinya ketika menantunya datang membawakan secangkir teh, sang ibu kemudian berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya saya ini sudah tua dan saya tidak sengaja semalam kencing atau buang air kecil di atas kasur ini." Tiba-tiba sang menantu menghardik ibunya. Ia mencaci, mengeluarkan kata-kata hinaan sambil mengancam dan memperingatkan agar ibunya tidak melakukan itu lagi, dan memerintahkan ibunya mencuci kasur tersebut. Maka kemudian sang ibu pun mengerjakan perintah menantunya. Di hari yang kedua, sang ibu berkunjung ke tempat anaknya yang kedua dan melakukan seperti apa yang dilakukan di tempat anak yang pertama. Sang menantu pun atau istri anaknya juga menghardik, menghina, dan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh istri anak pertamanya. Di hari yang ketiga, ia kemudian berkunjung ke rumah anak yang terakhir. Di malam hari, sang ibu meminta menantunya untuk menyiapkan wadah yang berisi air yang akan digunakan untuk berwudu untuk melaksanakan sholat subuh. Maka kemudian disiapkanlah air yang dibutuhkan tersebut. Dan dia mencoba untuk melakukan seperti apa yang dilakukan di rumah anak pertama dan anak kedua. Ketika pagi harinya, sang ibu berkata kepada menantunya, "Wahai anakku, sesungguhnya semalam tidak sengaja saya kencing dan buang air kecil di kasur ini." Lalu menantunya pun menjawab, "Wahai ibunda, tidak mengapa. Itu hal yang wajar bagi seorang yang sudah tua. Karena sesungguhnya dulu kami pernah kecil. Berapa kali kami buang air di pakaian, di tempat yang sembarangan. Lalu dengan sabar, ayah dan ibu, orang tua kami membersihkan kotoran-kotoran itu.
Dulu kami pernah buang air tidak pada tempatnya. Maka hari ini ibunda, saya akan membersihkan tempat ini. Dan jangan merasa bersalah, karena hal ini adalah wajar dilakukan bagi seorang yang sudah tua. Mendengar jawaban menantunya, tidak terasa air mata sang ibu keluar menetes. Lalu dia berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya saya mempunyai tetangga yang memerintahkan kepada saya untuk membeli gelang emas. Tetapi saya lupa ukurannya. Dan saya melihat lenganmu sama persis besarnya dengan lengan tetangga saya yang memerintahkan untuk membeli gelang emas." Keesokan harinya, sang ibu pun pergi ke pasar untuk mencari gelang emas. Kemudian setelah itu, ia memanggil semua anak-anaknya, anak pertama dan istrinya. Anak kedua pun begitu, juga anak ketiga. Semuanya dipanggil berkumpul di rumahnya. Kemudian dia berkata, "Wahai anak-anakku, saya sudah tua. Saya akan memilih salah satu di antara kalian, di mana tempat saya menghabiskan waktu saya bersama dia. Dan saya sudah menentukannya bahwa saya akan tinggal bersama anak saya yang paling muda atau yang paling bungsu. Karena sebenarnya ketika saya bermalam di rumah-rumah kalian, sebenarnya saya tidak membuang air di kasur atau di tempat tidur yang saya tempati, tetapi sebenarnya itu adalah sisa air wudhu yang saya sengaja tumpahkan ke kasur atau ke tempat tidur itu, agar saya bisa mengetahui apakah kalian bisa menyayangi orang yang sudah tua. Dan saya ingatkan kepada kalian bahwa kalian akan mendapatkan perlakuan yang sama jika kalian tidak berubah dari anak-anak kalian nanti ketika kalian sudah tua. Bisa jadi anak kalian nanti akan memperlakukan kalian seperti kalian memperlakukan orang tua kalian. Dan hari ini sisa harta saya berikan kepada anak saya yang paling terakhir, yang telah bersungguh-sungguh mengurus orang tuanya. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian diampuni dosa-dosanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pelajaran yang kita bisa ambil, ada hikmah, ada ibrah yang kita bisa ambil dari kisah tersebut. Muliakan orang tua, terutama ibunda tercinta, karena surga di bawah telapak kakinya. Maklumi ketika mereka sudah tua, betapa banyak penderitaan yang dialaminya selama kita masih kecil. Itu tidak akan bisa kita balas dengan harga berapapun itu. Dan doakan mereka semua agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, dan juga dirahmati, diberikan curahan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, baik keduanya masih hidup ataupun keduanya sudah tiada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.